Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Ramdan Satrio dari kelas 11 PM2. Saya akan menjelaskan tentang materi renang, pengertian renang, sejarah, gaya, dan manfaat. Apa itu renang? Kau berbicara mengenai olahraga air cabang olahraga. Renang dijamin akan ikut dibahas, bahkan menjadi pembahasan pertama. Sebab olahraga renang sendiri merupakan olahraga air yang banyak diminati. Selain itu, juga dikenal kaya akan manfaat dalam beberapa kondisi. Olahraga renang juga berfungsi sebagai terapi penyembuhan suatu penyakit, namun sebelum dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang kemudian masuk ke dalam ajang perlombaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kira-kira kapan olahraga itu dimulai, berkembang, dan dikenal luas oleh masyarakat? Lalu apa sebenarnya definisi dan manfaat dari olahraga air? Olahraga air satu ini pengertian cabang olahraga renang. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh, sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut ke seluruh kebagian tubuh ia untuk bergerak. Olahraga yang tak hanya pulas dijadikan sebagai olahraga air dan sarana rekreasi, namun juga dikenal sebagai olahraga prestasi yang kemudian diikutkan dalam lomba olahraga di tingkat nasional dan internasional. Selain gelangkukan para atlet profesional, olahraga ini sering juga dilakukan oleh masyarakat umum sebab akibat aktivitas renang bisa menjadi sarana untuk rekreasi, mencari hiburan, dan melepaskan stres yang dialami. Selain itu, olahraga di dalam air ini juga menjadi sarana bagi banyak orang untuk mengisi waktu luang. Sejarah olahraga renang. Selain mengetahui definisi dari cabang olahraga renang, mungkin di Paris penerus seri asal muasal dari olahraga prestasi satu ini. Sebab sebagaimana cabang olahraga lain memiliki proses mulai dibuat sampai diperkenalkan kepada masyarakat luas dan kemudian menjadikan olahraga prestasi yang dilombakan. Penemuh olahraga renang ini adalah Marken Webb Matterweb. Diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1998. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam memasuki tahun 1975. Olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal luas oleh masyarakat. Perlahan olahraga ini kemudian dikenal sebagai salah satu olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dilombakan. Kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah di ajang Olimpiade Athena. Tak hanya semakin sering masuk ke dalam Olimpiade, perlombaan olahraga gaya renang juga terus mengalami perkembangan. Pada masa awal olahraga ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada, yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Memasuki tahun 1990, gaya punggung mulai diperkenalkan kepada publik dan masuk ke dalam ajang Olimpiade, lalu oleh Raymond Capill yang berasal dari Australia mulai memperkenalkan gaya bebas ketika dirinya mengikuti kompetisi.
Sejak saat itu, olahraga renang terus mengalami perkembangan mulai dari berbagai gaya renang yang diperkenalkan kepada publik dan mengisi perlombaan cabang olahraga renang di berbagai olimpiade, ajang olahraga bergengsi lainnya. Selain itu, muncul juga jenis jarak dan olahraga yang dilombakan, misalnya renang gaya bebas 100 meter dan renang gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. Jika dalam ajang perlombaan profesional gaya adalah berenang dilombakan dan para atlet menguasai seluruh gaya renang tersebut, maka bagi masyarakat awam tidak harus menguasai semuanya. Bisa memilih salah satu jenis gaya, kemudian di PDI demi dan ada 4 macam gaya renang. 4 ya guys. Yang ke satu, renang gaya bebas. Jenis gaya renang yang pertama adalah gaya bebas. Yang kemudian gaya bebas yang kemudian disebut dengan istilah freestyle gaya bebas. Gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Rich Monkefield yang merupakan salah satu atlet renang dari Australia. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara melumpuhkan badan dan tendangan ke air adalah tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Gerakan ini juga membuat bagian wajah dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah lengan dan kaki. Manfaatnya, gaya renang bebas yang satu membakar kalori dengan cepat, 2 melatih otot tangan, ketiga memperkuat sistem pernapasan, Nah, contoh macam gaya renang yang kedua adalah gaya dada. Ya, gaya ini juga disebut yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Jenis ini adalah jenis gaya renang yang pertama kali diperkenalkan kepada publik, sehingga tidak salah jika disebut sebagai gara-gara ia berenang paling tua renang gaya dada tersebut. Juga ganteng renang juga gaya renang gaya katak. Renang gaya dada membuat seseorang berenang tampak seperti katak dan berenang di dalam kolam ataupun danau maupun sumber ilmu lainnya. Yang ketiga, renang gaya punggung, jenis gaya renang. Yang ketiga adalah gaya punggung atau backstroke. Sesuai dengan namanya, dalam gaya ini para pemanang akan berada di posisi terlentang sehingga punggung berada di atas permukaan air dan wajah menghadap ke atas, sementara tangan dan kaki akan bergerak seperti pada gaya dada teknik. Berenang dengan gaya punggung terlihat terbilang sulit dan tidak dianjurkan oleh pemula. Oleh sebab itu, atlet terkenal biasanya baru akan belajar gaya teknik karena ini. Jika sudah berpengalaman sekaligus tidak menghadapi kendala pada saat melakukan gaya dada maupun gaya bebas. Hai, bentuk gerakan yang unik di mana posisi tubuh adalah terlentang, maka setelah itu melatih otot tangan gaya punggung juga efektif menjaga agar ligament dan sendi tetap terlentur, sehingga untuk yang sering mengeluh ke arah ligamen maupun sendi yang kaku biasa mencoba rutin berenang dengan gaya ini. Tak keempat yang terakhir, ya, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu termasuk gaya paling sulit dalam cabang olahraga. Gaya kupu-kupu atau disebut juga backstroke. Gaya ini sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada dan gaya bebas setidaknya. Dan yang terakhir, manfaat olahraga renang. Yang ke-1, menurun, membantu berat badan. Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, mengeringkan kondisi syaraf kejepit. Dan yang kelima,
meringankan radang sendi. Yang keenam, mengurangi stres. 7. Meningkatkan kualitas tidur, dan masih banyak lainnya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.